Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Masduki. Saya dari kelas A7. Saya akan menganalisis isu HAM dan gender dalam perspektif agama Islam. Dalam perspektif Islam, konsep hak asasi manusia atau HAM dan gender memiliki hubungan yang erat dengan ajaran-ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Hak-hak tersebut termasuk hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak atas kesejahteraan sosial. Namun, dalam memperlakukan HAM, Islam mengajarkan bahwa hak-hak ini harus dilihat dalam konteks keseluruhan ajaran agama dan harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Oleh karena itu, dalam menghormati HAM, Islam juga menuntut agar individu mempertimbangkan kewajiban mereka terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Dalam konteks gender, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Namun, dalam memperlakukan gender, Islam juga menekankan perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan dan mengakui bahwa perbedaan tersebut harus diperhatikan dalam banyak aspek kehidupan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, Islam juga menetapkan peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya, laki-laki bertanggung jawab untuk memimpin keluarga dan memastikan kesejahteraan keluarga, sementara perempuan bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, dalam konteks kontemporer, ada berbagai isu yang kontroversial dalam perspektif HAM dan gender dalam Islam. Salah satu isu yang sering dibicarakan adalah perlakuan terhadap perempuan dalam hukum Islam, terutama dalam hal hukuman bagi perempuan yang melakukan pelanggaran hukum seperti zina. Meskipun Islam menetapkan hukuman yang ketat terhadap pelanggaran hukum, termasuk bagi perempuan, tetapi hukuman tersebut harus ditetapkan secara adil dan proporsional. Selain itu, masih ada isu yang terkait dengan kesetaraan gender dalam pendidikan dan lapangan kerja. Meskipun Islam mengakui hak dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan, masih ada beberapa negara muslim yang menghalangi akses perempuan ke pendidikan dan lapangan kerja. Secara keseluruhan, dalam perspektif Islam, HAM dan gender harus dilihat sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dihormati dan dipraktikkan dalam konteks nilai dan etika agama. Oleh karena itu, dalam menangani isu HAM dan gender, perlu adanya pendekatan holistik dan proporsional yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, konsep HAM dan gender menjadi isu yang marak yang sering diperbincangkan pada saat ini. Ada berbagai pro dan kontra yang berkaitan dengan konsep HAM dan gender dalam Islam. Dalam perspektif Islam, konsep HAM dan gender menjadi berikut adalah beberapa pandangan yang sering diperdebatkan dalam perspektif Islam. Berikut adalah beberapa pandangan yang satu, perlakuan terhadap perempuan dalam hukum Islam. 1. Pandangan yang pro. Hukum Islam memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki, meskipun ada beberapa hukuman yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Hukuman tersebut harus diterapkan secara adil dan proporsional. Pandangan yang kontra, hukum Islam memberikan perlakuan yang tidak adil bagi perempuan, terutama dalam hal hukuman bagi perempuan yang melakukan pelanggaran hukum seperti zina. Hukuman tersebut dianggap lebih berat bagi perempuan daripada laki-laki, yang terkadang tidak sesuai dengan keadilan dan hak asasi manusia. 2. Kesetaraan gender dalam pendidikan dan lapangan kerja. Untuk pandangan yang pro, Islam mengakui hak dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan lapangan kerja.
pandangan yang kontra, masih ada beberapa negara muslim yang menghalangi akses perempuan ke pendidikan dan lapangan kerja. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mengakui kesetaraan gender. 3. Pengakuan hak LGBT. 3. Pengakuan hak LGBT. Untuk pandangan yang pro, setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan bebas dan diakui hak-haknya. Oleh karena itu, kaum LGBT juga harus diakui hak-haknya, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas kesejahteraan sosial. Untuk pandangan yang kontra, LGBT dianggap bertentangan dengan nilai dan etika Islam dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pengakuan hak LGBT dianggap tidak dapat diterima dalam perspektif Islam. Jadi, secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap konsepsi HAM dan gender menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Terdapat berbagai pro dan kontra yang harus dipertimbangkan dengan bijak dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian presentasi analisis isu HAM dan gender dalam perspektif agama Islam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.